Salam jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kita kembali dalam renungan harian kita. Saat ini yang terambil dari Efesus 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-22. Efesus 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-22 dengan sebuah tema, hidup menjadi manusia baru. Jemaat yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita cermati situasi kehidupan masyarakat akhir-akhir ini, maka kita melihat bahwa orang yang lebih suka berbicara tentang keterpisahan, keterpecahan, dan bukannya kesatuan, entah persatuan dan sikap saling menghargai. Dunia kita seringkali dibatasi oleh tembok-tembok pemisah yang memisahkan antara kita dengan yang lainnya, seperti suku bangsa atau golongan. Saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya masalah suku bangsa, agama, dan antar golongan adalah persoalan klasik manusia. Sebab hal ini sudah terjadi dan sering kali terjadi dalam sejarah hidup manusia. Sejak dahulu kala manusia suka membuat tembok-tembok pembatas dalam hubungannya dengan sesamanya. Saudara, hal seperti ini terjadi juga dalam perikop bacaan kita saat ini. Jemaat Efesus terbagi, terpecah belah karena tembok-tembok yang mereka ciptakan sendiri. Orang Yahudi Kristen sangat membanggakan keterpilihan bangsa Yahudi sebagai bangsa pilihan Allah dan memutlakkan sunat sebagai tanda Kristen yang sejati. Sedangkan orang Kristen Yunani menganggap dirinya sebagai yang beradab, sebagaimana orang Yunani pada umumnya. Saudara, dapat kita bayangkan bagaimana suasana persekutuan jemaat yang terjadi di jemaat Efesus ini. Pasti sangat tidak nyaman. Di tengah situasi seperti ini, surat Paulus laksana embun yang menyejukkan. Paulus dalam suratnya menyatakan bahwa baik Yahudi maupun Yunani di dalam Tuhan sama-sama warga kerajaan Allah. Dan sebagai warga kerajaan Allah, tentunya mereka harus hidup dalam kesatuan, persatuan, dan kedamaian. Orang lain dapat melihat bahwa Allah itu kasih dan Yesus adalah Tuhan apabila kita hidup dalam keharmonisan satu dengan yang lain, dalam terang firman Tuhan tentunya. Untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi, Paulus menekankan bahwa mereka telah ditebus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan sebagai orang yang telah ditebus, mereka adalah manusia baru. Manusia baru tidak berarti berubah kesukuannya, kebangsaannya, latar belakang budaya dan keluarganya, ataupun status sosialnya. Itu semua tetap. Yang menjadi baru adalah apa yang keluar dari pikiran dan hati kita. Menjadi baru yang ditekankan Paulus adalah baru dalam hal kualitas hidup. Jemaat yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya teringat apa yang pernah dikatakan oleh penemu benua Amerika Christopher Columbus pada saat ia hendak membangun kota baru di benua Amerika yang baru ditemukannya. Ia berkata, kita dapat menciptakan suasana sorga atau neraka dalam hidup ini, dan itu semua tergantung pada benih yang kita taburkan. Nah sekarang, benih apa yang hendak saudara taburkan? Apakah benih yang membuat damai sejahtera sehingga orang merasakan suasana kehidupan sorgawi? Ataukah benih yang dapat menciptakan suasana ketidaknyamanan, kerusuhan, keterpisahan, dan lain sebagainya, sehingga orang merasakan seperti hidup di neraka? Pengorbanan Kristus yang sudah kita peringati di dalam Paskah dan juga Jumat Agung hendaknya memacu kita untuk menjadi manusia baru dalam kualitas hidup, di mana hati dan pikiran kita selalu mengupayakan hal-hal yang positif. Dan salah satunya ialah menciptakan suasana kesatuan dan persatuan di tengah gejolak yang menghendaki perpecahan baik dalam masyarakat maupun dalam kehidupan gereja. Tuhan memberkati kita semua. Amin.